Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 3 tentang sifat kepahlawanan dan pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan informasi sikap kepahlawanan yang bisa kalian contoh. Yang kedua, kalian dapat mempresentasikan informasi tentang sikap kepahlawanan yang bisa kalian contoh. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan dengan periskop yang kalian buat sendiri. Dan yang keempat, dapat melaporkan hasil percobaan sifat cahaya melalui percobaan dengan periskop yang kalian buat sendiri. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui perjuangan para pahlawan. Sikap apakah yang dapat kamu ketahui tentang mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan saja melawan penjajahan? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang dapat dijadikan sebagai cerminan kepahlawanan untuk kita semua? Mari kita cari tahu bersama. Selanjutnya kita akan mengurutkan. Ayo kita cari tahu bersama. Selanjutnya kita akan membuat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan para kepahlawanan kita. Pahlawan yang pertama yaitu Raja Purnawaman. Raja Purnawaman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi loh. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawaman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani semuanya senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai tersebut. Para petani pun juga tidak kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua yaitu pahlawan Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat ini, pemerintahannya Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hampir meliputi seluruh Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Selat Sunda. Dengan memiliki wilayah yang luas, maka Sriwijaya disebut sebagai kerajaan Nusantara yang pertama. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur perlayaran yang selalu Sriwijaya merasa aman. Banyak perdagangan merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu bukti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang masih tersisa adalah Candi Muara Takus. Di dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat beberapa bangunan candi, yaitu Candi Sulung atau Candi Tua, Candi Bungsu, Mahiligai, Stupa, dan Palangka. Candi adalah tempat beribadah agama Buddha pada masa keemasan Sriwijaya. Sekarang, candi ini menjadi objek wisata dan penelitian sejarah. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan video selanjutnya, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya, senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Yes. Sekali lagi yang kencang ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya, senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Yes. Nah, sekarang kalian sudah semangat untuk menyimak video berikutnya.
pahlawan yang ketiga yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 11 Januari 1631. Dia merupakan putra dari Sultan Malik As-Said, Raja Goa ke-15. Sejak kecil Hasanuddin mendapatkan pendidikan agama yang baik. Sebab itu ketika remaja dirinya melihat dan mendengar aneka kezoliman yang dilakukan oleh penjajah terhadap saudara-saudara. Sehingga hal ini menumbuhkan kegemaran di dalam batinnya. Ya, kegeraman di dalam batinnya. Semangat jihad yang telah tertanam di dalam jiwanya sejak masih kanak-kanak kelak membangkitnya menjadi pemimpin yang sangat berani, tegas, dan mencintai rakyatnya. Hal ini terbukti saat memimpin rakyatnya melawan penjajah VOC. Sehingga Belanda sendiri menyebut beliau sebagai ayam jantan dari timur. Pahlawan yang keempat yaitu Ir Soekarno. Ir Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ir Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama, diselesaikannya di Surabaya dan melanjutkannya ke pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Nah, itu tadi beberapa biografi dari 4 pahlawan yang harus kamu ketahui. Selanjutnya Ibu akan singkat menjadi tabel berikut ini. Yang pertama, pada masa Hindu 395 Masehi ada Raja Purnawarman. Sikap-sikap kepahlawanannya yaitu yang pertama mencintai rakyatnya dan berani melawan perampok anak-anak ya, yang seperti tadi diceritakan oleh Ibu. Terus yang kedua ada masa Buddha 850 Masehi. Ya, terdapat Raja Balaputradewa. Balaputradewa ini mempunyai sikap kepahlawanan. Yang pertama, membangun armada kuat dan membangun ekonomi Sriwijaya. Yang ketiga, pada masa Islam 1653 Masehi ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini memiliki sikap kepahlawanan. Yang pertama, berani dan gigih melawan Belanda dan arif serta bijaksana. Yang keempat, pada masa penjajahan ada Ir Soekarno. Ir Soekarno ini memiliki sikap kepahlawanan yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berani rela berkorban untuk negaranya. Nah, dari tabel sebelumnya, apa yang dapat kamu temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Yaitu sikapnya tadi apa? Mencintai rakyatnya, berani melawan perampok, ya, dan sebagainya. Lalu, apakah ada persamaan dan perbedaannya? Persamaannya, ayo, apa anak-anak? Siapa yang tahu persamaannya? Ya, betul sekali. Persamaannya yaitu mereka berjuang demi negara Indonesia loh, anak-anak. Lalu perbedaannya apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Perbedaannya yaitu dari sikap-sikap yang mereka miliki untuk berjuang melawan penjajah, untuk berjuang melawan perampok. Mereka mempunyai sifat yang berbeda-beda, tetapi sifat semuanya yaitu untuk mempertahankan negara kita, dan sikap tersebutlah yang dapat kita contoh dari sikap kepahlawanan mereka. Lalu, sikap kepahlawanan bisa kamu temukan loh anak-anak di lingkungan sekitarmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Mari kita simak teks berikut ini. Lalu, sikap kepahlawanan bisa kamu temukan loh anak-anak di lingkungan sekitarmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Mari kita simak teks berikut ini. Dah. Enggak. Mari anak-anak
kita buka bukumu untuk membaca teks berikut ini. Atau kalian bisa baca melalui video dari ibu ya. Hari ini kita membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu tentang Bapak Gimin yang seorang penjaga lintasan kereta api ya. Gimin tinggal di desa Lemah Abang karena uang pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah menyelamatkannya. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak tentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja dengan sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya loh anak-anak. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Kita lanjut lagi ya. Nah, Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil atau pengendara lainnya. Panas terik atau guyur air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan anak-anak. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Itulah kisah dari Pak Gimin, seorang penjaga pintu perlintasan kereta api ya. Kenapa Pak Gimin? Anak-anak, siapa yang tahu kenapa Pak Gimin ini kita sebut sebagai pahlawan? Kenapa ya kira-kira ya alasannya ya kenapa Pak Gimin ini pantas untuk dijadikan pahlawan? Nah, anak-anak, jadi kenapa si Pak Gimin dapat dijadikan sebagai pahlawan? Karena menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Apalagi Pak Gimin sudah membantu banyak orang mengalami atau menghindari kecelakaan yang akan dialami oleh pengguna motor, sepeda, atau mobil ya anak-anak. Jadi Pak Gimin pantas menjadikan pahlawan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu di sini selain penjaga pintu perlintasan kereta api, menurut kalian nih anak-anak, siapa ya yang pantas menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu selain penjaga pintu perlintasan kereta api? Siapa ayo yang tahu? Oke, betul. Yaitu ada dokter yang telah menyelamatkan kita dari penyakit, apalagi di pandemi seperti ini. Dokter sangat dibutuhkan dan dia sebagai pahlawan kesehatan. Siapa lagi ayo yang tahu? Yang kedua, ya betul sekali, guru itu juga sebagai pahlawan dalam pendidikan karena guru telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua agar kita berilmu dan kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari kita. Terus apa lagi ya? Yang ketiga ya. Iya, betul juga. Yang ketiga adalah orang tua kita sendiri ya. Mereka adalah pahlawan pertama bagi kita yang telah melahirkan kita, yang telah menyayangi kita sejak kecil. Mereka pantas menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah contoh-contoh pahlawan dari kehidupan sehari-hari yang kita temui. Oh iya, Ibu lupa, ada satu lagi pahlawan yang
kita dapat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya anak-anak ya? Selain tadi ada Pak Gimin, terus ada dokter, ada guru, dan ada orang tua. Apa? Yap, betul sekali. Ada pekerja kapal selam. Sikap kepahlawanan pun juga dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam loh anak-anak. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi untuk mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop ya anak-anak. Nah, karena di kapal selam itu ada periskop ya, periskop itu untuk melihat benda-benda di sekeliling kita. Nah, periskop juga bisa dibuat secara sederhana loh anak-anak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Ayo membuat periskop bersama-sama teman dan gurumu. Nah, sebelum kita membuat periskop, Ibu ingin mengulang kembali ya. Periskop itu adalah alat yang dapat menghasilkan suatu sifat cahaya. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal tentang sifat-sifat cahaya. Iya tidak? Iya dong. Nah, kita mengulas kembali apa saja ya sifat-sifat cahaya itu. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Pernahkah kalian memperhatikan senter yang menyala di tempat gelap? Dari senter tersebut akan tampak cahaya lurus jika diamati dari samping. Selain itu, kita juga dapat mengamati cahaya merambat lurus ketika kita melihat berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi akan tampak berupa garis-garis lurus. Perhatikan animasi berikut ini. Berdasarkan animasi di atas, cahaya akan terlihat dari lubang kecil karton nomor 1 sampai nomor 3. Apabila karton nomor 2 digeser sedikit ke kanan, maka cahaya akan terhalang oleh karton 2. Akibatnya, cahaya tidak akan sampai lubang pada karton nomor 3. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat-sifat cahaya. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan oleh suatu bidang benda. Pemantulan cahaya ada 2 jenis berdasarkan jenis permukaan bidang yang dikenai cahaya. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap sehingga sinar pantul memiliki arah yang teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. 3. Cahaya menembus benda bening. Benda dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kemampuannya meneruskan cahaya, yaitu benda tidak tembus cahaya. Benda tidak tembus cahaya adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Contohnya, buku, tembok, dan batu. Benda tembus cahaya. Benda tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterima. Contohnya, kertas tipis dan kain putih. Benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan seluruh cahaya yang diterima. Contohnya, seperti kaca. Sifat-sifat cahaya. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui 2 zat yang kerapatannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Contoh yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Ketika diamati dari samping, seakan-akan pensil terlihat patah. Hal tersebut terjadi karena cahaya melewati medium renggang atau udara ke medium rapat atau air. Setelah kalian mengamati video tentang sifat-sifat cahaya, dapatkah kalian
menentukan sifat apa saja yang terdapat di periskop. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali, good job. Periskop itu menerapkan sifat-sifat cahaya, yaitu tentang cahaya yang dapat dipantulkan, karena periskop mempunyai dua cermin datar pada sudut 45 derajat untuk mengarahkan cahaya ke arah yang diinginkan pengamat. Cahaya diterima cermin pertama kemudian memantul ke cermin kedua. Oleh cermin kedua cahaya akan dipantulkan lagi dan diterima oleh si pengamat. Jadi periskop itu menerapkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, berikut ini kita akan membuat periskop sederhana menggunakan kardus bekas dan cermin datar. Kita simak video berikut ini. Alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk membuat periskop sederhana yaitu yang pertama ada kardus bekas, yang kedua ada cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, yang ketiga ada lem atau selotip, yang keempat ada busur derajat, yang kelima ada gunting, dan yang terakhir ada kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembukado ya. Itu adalah alat dan bahan yang kalian akan butuhkan untuk membuat periskop sederhana. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Mau tahu cara membuat periskop? Simaklah video berikut ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKPD berikut ini. Di LKPD ini terdapat laporan kegiatan percobaan yang kamu lakukan
yaitu membuat periskop sederhana. Yang pertama ada nama percobaan. Nama percobaannya yaitu percobaan periskop sederhana, ya. Kalian bisa tulis nanti di buku tulis kalian. Tujuan percobaannya yaitu membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Terus alat-alatnya ada kardus bekas, cermin datar 2 buah, lem atau selotip, busur derajat, gunting, kertas biasa atau kertas koran maupun kertas kado. Langkah kerjanya yang pertama, bagi kardus bekas menjadi 5 bagian. Yang kedua, 4 bagian sama besar dengan ukuran masing-masing 30 cm dikali 6 cm. Satu bagian berukuran 30 cm dan 2 cm. Yang ketiga, buat 2 lubang persegi panjang pada bagian B dan D. Dan yang terakhir, buat kotak berukuran 6 cm dikali 6 cm pada setiap ujung bagian A dan C. Gunakanlah pensil untuk menggambarnya. Setelah itu, buat garis diagonal pada 2 kotak tersebut. Potonglah persegi panjang dan bentuk sudut 45 derajat pada 2 sisi yang lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kira-kira teman-teman tahu tidak kesimpulan dari percobaan ini apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop, karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang akan dibalik penghalang. Jadi periskop ini membutuhkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sekian pemaparan video dari Ibu Fidian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kita tepuk semangat dulu yuk, biar tambah semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya, senyum ya. Semangat, semangat, semangat.